Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa iya jemain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahnya lah kita dapat diberikan kesehatan walafiat hingga saat ini. Shalawat serta salam terlupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya Muhammad Muklis Sudrajat, Stambuk A351-19006 akan mempresentasikan materi hidrologi mengenai proses presipitasi. Apa itu presipitasi? Presipitasi adalah peristiwa klimatik yang bersifat alamiah, yaitu perubahan bentuk uap air di atmosfer menjadi curah hujan sebagai akibat proses kondensasi. Dengan kata lain, presipitasi adalah curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan laut bentuk yang berbeda, yaitu curah hujan di daerah tropis dan curah hujan suhu di daerah yang beriklim sedang. Presipitasi adalah yang terjadi di muka bumi, yakni di mana jatuhnya cairan dapat berbentuk cair atau beku dari atmosfer ke permukaan bumi. Bentuk presipitasi adalah pada umumnya berbentuk cairan dan biasa disebut dengan hujan. Hujan berasal dari perpadatan dan kondensasi uap yang selalu ada dalam atmosfer. Gerakan udara dan angin mempunyai saham besar dalam pembentukan hujan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi presipitasi. Yang pertama adalah kelembaban udara. Massa uap yang terdapat dalam 1 kubik udara atau kerapatan uap disebut kelembaban mutlak atau absolut. Kemampuan udara untuk menampung uap adalah berbeda-beda menurut suhunya. Mengingat makin tinggi suhu, makin banyak uap yang dapat ditampung, maka kekeringan dan kebasahan udara tidak dapat ditentukan oleh kelembaban mutlak saja. Kelembaban relatif adalah perbandingan antara massa uap dalam satuan volume dan massa uap yang jenuh dalam satuan volume itu pada suhu yang sama. Pengukuran kelembaban biasanya diukur menggunakan alat yang disebut dengan termometer bola kering dan termometer bola basah. Bola yang mengandung air raksa dari termometer bola basah dibungkus dengan selapis kain tipis yang dibasahi terus-menerus dengan air yang didistalisasi melalui benang-benang yang tercelup pada sebuah mangkok air yang kecil. Faktor yang kedua yaitu energi matahari. Seperti yang disebutkan di muka, bahwa energi matahari adalah mesin, tanda kutip, yang mempertahankan berlangsungnya daur hidrologi. Ia juga bersifat mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Pada umumnya, besarnya energi matahari yang mencapai permukaan bumi adalah 0,5 Langley atau menit. Namun demikian, besarnya energi matahari bersih yang diterima permukaan bumi bervariasi, tergantung pada letak geografis dan kondisi permukaan bumi. Permukaan bumi bersalju, sebagai contoh, mampu merefleksikan 80% dari radiasi matahari yang datang. Sementara permukaan bumi dengan jenis tanah berwarna gelap dan menyerap 90%, menurut Wanielista tahun 1990. Faktor yang ketiga adalah angin. Angin adalah gerakan massa udara, yaitu gerakan atmosfer atau udara nisbi terhadap permukaan bumi. Parameter tentang angin yang biasanya dikaji adalah arah dan kecepatan angin. Kecepatan angin penting karena dapat menentukan besarnya kehilangan air melalui proses evapotranspirasi dan mempengaruhi kejadian-kejadian hujan. Untuk terjadinya hujan, diperlukan adanya gerakan udara lembab yang berlangsung terus-menerus. Peralatan yang digunakan untuk menentukan kecepatan angin dinamakan anemometer. Faktor yang terakhir yaitu suhu udara. Suhu sangat mempengaruhi besarnya curah hujan, laju evaporasi dan transpirasi. Suhu juga
dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan baran air di muka bumi. Dengan demikian adalah penting untuk mengetahui bagaimana cara menentukan besarnya suhu udara. Selanjutnya adalah jenis-jenis presipitasi. Yang pertama adalah hujan siklonal. Apa itu hujan siklonal? Hujan siklonal yaitu hujan yang terjadi karena udara panas yang naik disertai dengan angin yang berputar. Yang kedua adalah hujan zenital. Apa itu hujan zenital? Hujan zenital yaitu hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator akibat pertemuan angin pasang timur laut dan angin pasang tenggara. Kemudian angin tersebut naik dan membentuk gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang berakibat awan menjadi jenuh dan turunlah hujan. Selanjutnya adalah hujan orografis. Hujan orografis yaitu hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air yang bergerak horizontal. Angin tersebut naik menuju pegunungan, suhu udara menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi. Terjadilah hujan di sekitar pegunungan. Selanjutnya adalah hujan frontal. Hujan frontal yaitu hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan di antara kedua massa itu disebut bidang front. Yang terakhir adalah hujan muson atau hujan musiman, yaitu hujan yang terjadi karena angin musim atau angin muson. Penyebab terjadinya angin muson adalah karena adanya pergerakan semu tahunan matahari antara garis balik utara dan garis balik selatan. Selanjutnya adalah alat pengukur curah hujan. Ada 3 alat pengukur curah hujan. Ada yang pertama yaitu weighing bucket rain gauge. Pergerakan ember dikarenakan pertambahan berat akibat air diteruskan ke pena yang akan merekam pergerakannya di atas grafik. Silinder yang dibungkus dengan kertas milimeter blok berputar sesuai dengan waktu. Grafik dan silinder ini dikendalikan oleh jam. Alat yang kedua yaitu float time automatic rain gauge. Alat ukur hujan N-siphon dengan prinsip cara kerja yaitu corong menerima air hujan kemudian masuk ke tabung di bawahnya. Pelampung naik sebagaimana permukaan naik di dalam tabung di bawah. Pergerakannya direkam oleh pena dengan bergeraknya silinder atau grafik berikut waktu dan jamnya. Yang terakhir yaitu taping bucket tape rain gauge. Sesuai dengan fungsinya di atas ini dikategorikan menjadi penampung bagian atas terdiri tabung dan corong. Penampung bagian bawah dilengkapi dengan penampung bergerak atau tipping bucket. Bentuknya simetris, dapat bergerak pada sumbunya simetris, dapat bergerak pada sumbu horizon. Yang terakhir, selanjutnya adalah proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan dimulai dari terbentuknya awan. Awan terbentuk ketika udara menjadi sangat jenuh atau supersaturated, di mana ketika tekanan uap aktual mencapai atau melebihi tekanan uap jenuh. Mekanisme jatuhnya air hujan secara umum terjadi karena proses konveksi dan pembentukan awan berlapis atau stratiform. Kedua mekanisme ini berbeda dalam proses pembentukan dan perbesaran ukuran dan berat butiran hujan yang menyebabkan pergerakan vertikal udara yang berasosiasi dengan awan pembentuk hujan. Pada mekanisme stratiform, gerakan vertikal udara lemah, partikel hujan diinisiasi dekat permukaan atas awan hingga proses terjadinya pengembangan hujan cukup lama atau berjam-jam. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, terutama dalam kalimat yang berbahasa Inggris. Dan mungkin cukup sekian materi. Apabila ada kritik dan saran, saya terima sebagai penguat argumen ke depannya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.